Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepe Alkafi. Saya berasal dari Perguruan Bahasa Sastra Indonesia Stambul 22 kelas reguler A. Nah, kali ini saya akan membahas tentang faktor intelektual dalam pembelajaran berbahasa. Nah, sebelum kita ke faktor intelektual pembelajaran berbahasa, kita di sini harus mengetahui dulu apa sih intelektual itu. Nah, menurut saya pribadi ya, intelektual itu adalah kemampuan memahami dari setiap siswa. Bagaimana siswa itu bisa mengingat, menyimpulkan, dan mengabstraksikan sebuah materi belajar yang telah diberikan oleh gurunya gitu. Nah, kemampuan intelektual setiap murid ini pasti berbeda-beda. Ada yang cuma nangkap, ada yang biasa-biasa saja, ada yang cuma lupa-lupa ingat gitu. Atau bisa kita bilang intelektualnya rendah. Dan banyak di setiap kelas pasti ada dengan 3 jenis intelektual yang berbeda ini di setiap murid gitu. Nah, itu adalah sebuah tantangan guru untuk membuat kecerdasan intelektual setiap kelas itu tumbuh, gitu kan. Nah, di sini saya akan membahas tentang faktor intelektual dalam pembelajaran berbahasa. Nah, saya telah mencakup satu jurnal yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran dan Kecerdasan Intelektual dalam Hasil Belajar Bahasa Indonesia Baku. Nah, di dalam jurnal ini dia mengatakan kecerdasan intelektual menentukan keberhasilan siswa dalam mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswa masing-masing gitu. Jadi kata jurnal ini, kecerdasan intelektual menentukan keberhasilan siswa. Nah, jadi kecerdasan intelektual ini sangat penting gitu dalam dunia pembelajaran, apalagi dalam pembelajaran bahasa. Ya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kecerdasan intelektual itu sangat diperlukan karena banyak teks dalam buku atau kita bisa mendengar berita. Jadi kita harus bisa memahami apa isi dari cerita tersebut atau berita tersebut gitu, apalagi dalam teks naratif atau deskriptif. Nah, jadi kita harus bisa memahami isi teks tersebut. Nah, itulah pentingnya intelektual dalam pembelajaran berbahasa Indonesia gitu. Seperti yang saya bilang tadi, tetapi intelektual ini memiliki 3 perbedaan dari setiap siswanya. Ada yang cepat nangkap, ada yang biasa-biasa saja, ada yang bisa dibilang susah nangkap gitu kan. Jadi bagaimana caranya supaya bisa membuat intelektual murid ini yang memiliki kemampuan rendah, yang potensinya pun rendah untuk naik gitu. Nah, jadi di sini ada peran guru. Di dalam jurnal ini juga jurnal ini mengatakan peran guru juga sangat penting dalam dunia pendidikan, diantaranya sebagai motivator dan sebagai fasilitator. Nah, dalam meningkatkan intelektual, guru harus bisa menjadi motivator dan fasilitator. Motivator, kita bisa bilang guru menjadi motivator, memberi semangat, memberi dukungan atau dorongan. Kemudian bisa menjadi fasilitator, memberi fasilitas. Nah, model belajar, metode belajar harus pas dan bisa disampaikan oleh muridnya gitu. Nah, begitulah bagaimana peran guru dalam meningkatkan kecerdasan intelektual para muridnya. Kalau kita bicara intelektual tidak jauh-jauh dengan IQ, ya kan? Nah, IQ setiap orang itu berbeda-beda, tetapi IQ adalah sifat yang memiliki tidak tetap gitu. Misalnya ada seorang anak yang memiliki IQ cuma 110. Nah, bisa jadi mungkin dia di kemudian hari IQ-nya bisa jadi 120. Karena IQ ini sifatnya tidak tetap. Jika kemampuan belajar siswa itu tinggi dan motivasi belajar siswa itu ada, motivasi belajar itu tumbuh, dan siswa tersebut membaca literatur atau membaca materi-materi belajarnya dan memahami konsep gitu, atau lebih tekun lah dalam belajar, dia bisa membangun IQ-nya itu menjadi lebih tinggi karena dia sudah mendapatkan kecerdasan. Dan dengan hal itu semua, tanpa tidak langsung, kemampuan kecerdasan intelektualnya pasti terbangun dan potensi dia dalam belajar itu pasti
lebih mudah memahami. Apalagi murid-murid yang kita bilang tadi, yang masih biasa-biasa saja atau yang kita bilang intelektualnya rendah, jika melakukan belajar dengan baik, dengan giat, pasti intelektualnya pasti akan bertambah. Apalagi kita kembali lagi ke dalam pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa, kemampuan berpikir itu sangat dipakai gitu kan. Karena kita harus, biasanya kalau kita bicara soal teks-teks naratif, itu pasti ada mencari yang namanya, ya bisa kita bilang kalimat pokok. Nah itu jadi kita harus bisa paham gitu kan, apa isi dari teks tersebut gitu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, bagaimana pentingnya faktor intelektual dalam dunia pembelajaran bahasa. Sekian dari saya, Febel Kafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.